Sebelum saksikan videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Alkisah hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih yang tinggal bersama ibu dan kakak tirinya bernama Bawang Merah. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka kerap berbuat buruk pada Bawang Putih, seperti menyuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Sebelumnya kehidupan Bawang Putih amatlah bahagia. Ayahnya seorang pedagang yang sering berpergian, dan ibu kandungnya yang sangat sayang kepadanya. Namun semua itu berubah ketika keduanya meninggal. Ibu dan kakak tirinya, Bawang Merah, bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Setiap hari dia harus melayani semua kebutuhan Bawang Merah dan ibu tirinya. Hingga pada suatu ketika Bawang Merah sedang mencuci di pinggir sungai. Tanpa disadari, salah satu selendang kesayangan Bawang Merah hanyut. Ketika sampai di rumah, Bawang Merah memarahi Bawang Putih karena selendangnya tidak ditemukan. "Dasar ceroboh," bentak Bawang Merah. "Pokoknya kamu harus mencari selendang itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya." Akhirnya, Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari selendang tersebut hingga larut malam. Selendang itu belum kunjung ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Bawang Putih segera menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Selang berapa lama seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapa kamu, nak?" tanya nenek itu. Gubuk tersebut ternyata dihuni seorang nenek yang hidup sebatang kara. Bawang Putih pun akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. "Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya Bawang Putih. Nenek itu cukup baik hati. Ia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap di gubuknya. "Boleh, Nak. Apakah baju yang kau cuci berwarna merah?" tanya nenek. Ternyata selendang yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dan nenek itu mau menyerahkan selendang itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. "Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" tanya pinta nenek. Bawang Putih dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu dan sudah waktunya Bawang Putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, Bawang Putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu ia temukan dan memberi hadiah kepada Bawang Putih. "Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku turut senang karena kau sangat rajin. Untuk itu, sesuai dengan janjiku, kau boleh membawa selendangmu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari 2 labu kuning ini sebagai hadiah," kata nenek. Dia disuruh memilih 2 labu untuk dibawa pulang. Awalnya Bawang Putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian si nenek, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan tersebut. Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan selendang tersebut kepada Bawang Merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Ibu tiri Bawang Putih yang tidak sengaja melihatnya langsung merampas semua emas permata tersebut. Dia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana mendapatkan labu ajaib itu. Bawang Putih menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita tersebut, muncullah niat jahat di benak ibu tiri yang serakah itu.
Besoknya, dia menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan bawang putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar, sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, bawang merah tiba di gubuk nenek, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Seminggu berlalu, nenek itu pun membolehkan bawang merah untuk pulang. Dengan perasaan heran, bawang merah pun kemudian bertanya kepada si nenek, "Bukankah seharusnya nenek memberikan labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu?" tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 labu yang dia tawarkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang paling besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sesampainya di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih, mereka menyuruh bawang putih untuk mencuci pakaian di sungai. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Di luar dugaan, bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan berisi ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Dengan cepat, hewan-hewan itu keluar dan menggigit bawang merah dan ibunya yang serakah. Pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini, bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dongeng ini juga mengajari anak-anak untuk tidak bermalas-malasan dan berusaha menghadapi segala sesuatu dengan senang hati. Selain itu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Terima kasih yang udah nonton videonya. Thanks for watching.